Iya, benar. Waktu dulu Ustaz ini masih jadi diminta. Iya. Iya. Masih jadi diminta. Sudah ada anak kelas atau anak kelas. Iya. Jadi itu pengen terkadang nggak bisa. Baiklah, Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Harama yang berbahagia, mari kita meningkatkan acara berikutnya, yaitu kajian atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yani. Namun terlebih dahulu saya akan melantunkan salawat Gustur dengan harapan agar kita mendapatkan nurnya, cahayanya serta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim, wajid adil mu'allim wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك، أسعد الأعراب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمات والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وجحرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. جنح الشرفين يا رب، جنح الشرفين يا رب، جنح الشرفين يا رب، كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى من الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئماتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقربات رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina وحبيبنا وشفينا وجحرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: ولا رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما. Yang pertama-tama saya hormati Ridwan Karam Bapak Ustaz sendiri yang saya hormati. Saya hormati Bapak Ustaz Haji Agus yang saya hormati. Saya hormati kepada Bapak Ustaz Dedi Bapak Salim, saya hormati. Saya hormati Ketua Lingkungan Bapak Anto Wiratno yang saya hormati. Dan Bapak Haji, Bapak hadirin jamaah kami pada malam Senin, mudah-mudahan kita masih dapat taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan cicilan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salamnya tetap diwakil kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in ikhlas sekalian. Mudah-mudahan harapan kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala patut dan kita wajib mensyukurinya, terutama yaitu nikmat iman. Dan yang kedua yaitu nikmat Islam. Dan yang ketiga yaitu nikmat sehat dan barokah panjang umur serta mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajib bersyukur. Bahwa apabila di dalam kehidupan kita merenungkan bersama-sama apa saja sih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat, terutama mata. Di dalam penglihatan kita, mata betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan mata. Maka tanpa adanya syariatnya mata, tentu kita semuanya tidak akan bisa mengerjakan hal-hal yang kita kerjakan. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, satu saja, sekiranya mata kita ini agak kurang, sesuai dengan bertambahnya umur, kita ada kekurangan. Mata kita agak rapuh, mata kita agak gelap, mata kita ada yang halangi itu. Dan ada juga syariatnya dengan memakai kacamata. Boleh nggak? Boleh, tapi syariat ukuran-ukurannya sesuai dengan apa yang dikeluhkannya. Umpamanya minnya sekian, pakainya yang lebih tinggi, ya kita gelagapan. Yang kepala juga ada pengaruhnya, ada efeknya. Itu ada setiap-tiap itu ada efeknya. Dan yang kedua nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu apa pendengaran kepada kita. Ini adalah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar kita dikasih pendengaran, bahwa apa yang kita dengar bermacam-macam suara, bermacam-macam yang kita akan tangkap, ini adalah semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita sama-sama kita
kadang-kadang umurnya sudah usia juga tambah, kadang-kadang kupingnya buat ya sebelah enggak sebelah enggak. Kenapa? Karena itu adalah salah satu dikurangi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikurangi nikmatnya dan dikasih ciri oleh Allah Subhanahu wa taala apabila rambutnya sudah berbentuk dua macam berarti ada tanda-tandanya. Ya. Tanda itu hasilnya. Yang tadinya hitam bagus ganteng cakep, tahu-tahu ada ubannya. Ya. Kalau dulu orang-orang yang masih kecil adalah namanya uban genit gitu. Uban genit. Uban gatel. Kalau sekarang hampir merata semuanya. Hampir umur sekiranya rasa 40-50 tahun aja sudah ada uban. Kenapa? Itulah ciri-ciri bahwa adalah dicirikan bahwa adalah kudu ingat gitu. Ada perubahan ya bisa. Ini termasuknya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan rambut ini semuanya gara-gara rambut ini banyak orang. Tukang gunting ada yang jadi kaya, tukang sampo jadi ada yang kaya, tukang sabun juga jadi kaya. Semuanya nggak ada sia-sia, semuanya adalah Allah SWT memberikan kepada kita adalah nikmat yang paling besar kepada kita. Dan yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Supaya cakep, supaya bagus, ada alisnya. Gitu. Alisnya lentik, alisnya bagus. Ya, apalagi kalau kita namanya dulu. Alis bagus. Ya, alis. Terus yang namanya alis ini sama bulu rambut, bulu alis. Di sini namanya beda lagi. Namanya kumis. Nggak boleh dikata bulu samanya kumis. Kegagahan orang laki dan kegantengan orang laki dan apabila kita merasakan disyukuri Allah adalah kumis. Makanya orang laki itu waduh luar biasa gagah. Kumisnya dikasih Allah Subhanahu wa taala. Terus turun adalah dibawa jenggot. Maksudnya apa? Adalah di dakwah ini adalah jenggot. Ya, jenggot ada bulunya juga. Kenapa? Semua bermanfaat, semuanya bermanfaat. Semuanya tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya manfaat. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keimanan yang kemarin dibahas, masalah rukun yang dikatakan rukun iman, termasukkan kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nikmat. Terus yang kedua, apabila dikurangi nikmat termasuk gigi, Pak. Datangnya belakangan, maka dia juga perginya duluan. Kenapa? Karena itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kita semua adalah titipan, maka di dalam Al-Qur'an diterangkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kum berarti jagalah dirimu. Berarti jagalah dirimu ini adalah termasuk yang kemarin diterangkan. Satu, kita harus mau melaksanakan perintah Allah. Dan yang kedua harus mau menjauhi larangan-larangan Allah. Ngaji perintah Allah kan? Itu. Mengaji adalah perintah Allah. Sebab kenapa dikatakan perintah Allah? Sebab di situ sudah dijelaskan, disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Gitu. Di dalam kehidupan kita ini tidak ada manusia yang lahir sudah membawa ilmu, enggak ada. Ya, tidak ada manusia dari di alam dunia sudah membawa ilmu. Semuanya adalah dengan keadaan bersih. Maka di situ dikatakan kudu mauludin
yuladu alal fitrah fabau au yunasironihi au yumajisanihi. Setiap anak yang baru lahir tidak ada suatu titik noda apapun dalam keadaan bersih. Itu sama. Itu aduh. Dan itu mau diajarkan bagian agama kita, agama Islam jadi mau diajarkan apa juga jadi. Yang penting kita di situ tujuan kita mendidik anak. Bagaimana dilahirinya? Ya dilahirnya di muslim jadi muslim, dilahirnya di orang kafir ya kafir. Itu bagaimana lahirnya. Tapi dalam hati itu adalah bersih keadaannya. Belum mauludun yuladul fitrah dan jaga diri kita berarti diajarkan ya Allah kita masuk surga itu nanti adalah masuk ke dalam surga dalam keadaan suci dan bersih. Gitu. Sekarang contoh kita ini habis dari sawah berangkat ke kondangan kan minggir semuanya orang. Minggir walaupun kotor agama ya sama, itu juga sama. Nanti setelah kita udah hasil perjuangan kita di dunia bersih nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalamnya. Jadi apa? Dan keluarga. Nah, kita kan punya anak, punya istri, punya anak, punya tetangga, punya saudara, kan mesti diajak ngaji. Bahwa kewajiban orang yang dapat paham ilmu pengetahuan. Dan apabila tidak diajak, tidak ditegur, tidak disapa, maka kita mendapatkan dosa. Seandainya kita sudah mendapatkan, kita udah ajak, terus dia tidak mau, berarti sudah hilang kewajiban kita. Berarti itu. Makanya apabila di dalam kehidupan ini orang itu ulamanya sudah orang jauh sama ulama, berarti sudah jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ adalah jagalah dirimu dan keluargamu, berarti keluarga kita juga sama harus diajarkan diri bagaimana caranya. Pan kita ada namanya sholat, berarti kan namanya sholat, berarti ada namanya, berarti ada prakteknya dan ada cara-caranya. Kalau semua kenalnya mencolat sholat, ngaji itu belum coba. Maka dapatnya di mana? Wadahnya itu adalah di majlis ta'lim untuk mendapatkan bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara puasanya, bagaimana cara zakatnya, dan bagaimana cara hajinya, itu dihaji. Siapa yang menerangkan? Dulu pernah diterangkan sama Nabi Muhammad SAW dan sampaikan oleh tabiin, sehingga sampai kita semuanya, termasuknya alhamdulillah kita masih dapat yang dikatakan warisan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu sahabat Rasulullah, dia itu orang-orang dikumpul masjid semua di masjid sama Rasulullah. Ada salah satu orang ya di luar kagak masuk, ditanya kamu lama nggak masuk, sedangkan Nabi Rasulullah sedang kamu berikan warisan apa itu adalah Al-Quran, menyampaikan ilmu agama, Al-Quran, hadis, sampaikan itu. Maka di situ ada ayatnya ya, aku tinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu ya. Makanya perlu jelas nih kita duduk di sini, tidak semata-mata duduk aja. Jadi kita satu mendapatkan pahala, kedua kita mendapatkan ampunan dosa, yang ketiga kita mendapatkan apa? Berkah. Keempat dapat kopi sama ini semua itu sama jagung ya, jagung, kacang, sejain, nggak pakai nanam lagi itu udah. Tuh. Jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, maka turun sampai dikatakan
Inna ma buistuli utami ma makarimal akhlak. Yang kita pademankan contoh daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita pademan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau. Tandanya kata agora itu berarti kita nggak percaya, berarti kita nggak iman. Maka imanilah pada apa? Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala membacakan selawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Allah. Yang katakan yang disampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sendiri pun memuji, apalagi kita yang namanya umatnya yang ibadah udah dari itu zaman berarti kita ini alhamdulillah walaupun kita udah zaman seperti ini kita masih kenal, masih iman kepada Allah, iman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka bangkitnya kita ruhani berarti adalah menerima adalah pelajaran agama, pelajaran ketauhidan, pelajaran dikatakan penyampaian yang baik-baik. Dan kalau dikatakan jasmannya termasuk adalah makanannya adalah seperti ini. Maka marilah untuk duduk di majelis taklim kita benahi apa yang kita belum paham, kita benahi apa yang kita belum bisa. Maka kita semuanya belum bisa. Sampai saya yang seperti ini pun masih banyak kekurangan, masih banyak. Oh katanya ikut kiai udah pintar banget, sama pak, yang namanya kiai juga. Cuma porsinya lain, saya paham. Makanya apabila ada kekurangan, ada kesalahan, saya minta dimaafin. Kalau minta dimaafkan, manusia itu banyak salah dan lupa. Maka di sini adalah pak, sampaikan apa yang kita punya dan kita ajarkan. Ini sama, saya pun ditipin sama saudara, yani ini dititipkan bisa baca Al-Quran, bisa berbicara, dan bisa menyampaikan. Maka ini adalah suatu kewajiban saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada saya ini menjadikan manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca yang kemarin Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين
wanhar. فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. إن شانئك هو الأبتر Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم Berarti kita sudah baca, ada catatannya berarti ada para malaikat yang mengatakan bahwa apa yang kita baca menjadikan saksi. Nanti kan kita baca menjadikan saksi. Berarti apa yang kita baca untuk membetulkan makhraj. Makhraj. Jadi apabila membaca Al-Quran, makhraj dan tajwidnya betul, insya Allah kita dapat menerapkan, ya, kita menerapkan. Insya Allah dapat menerapkan. Inilah yang kita kumpul. Inilah maksud dari yang kita kumpul agar mendapatkan paham yang kita belum paham. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila kesalahan-kesalahan semuanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila betul mudah-mudahan menjadikan catatan amalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wa assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita akan tausiah dan juga sama-sama kita telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang telah disampaikan dan telah kita baca bersama, kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung acara yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Haji Matam. Namun dari saya dari awal sampai saat ini, apabila ada kata-kata menjadi kalimat susunan yang kurang berkenan, ada kesalahan dari saya yang tak luput, tentunya saya meminta membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
الآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد ناعم حمد الوالد عما هو يكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنقلنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبدلنا بها من جميع شيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم طهر أمورنا وصهر سرنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأسل أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن سر عمرنا حويجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا بالإيمان وأمنا بالإيمان واغفرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخرجنا من الجنة مع الإيمان اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Neng, ketemu neng. Habis ya. Salam orang sekarang bang. Mau godam. Yang mau makan